Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan dengan mujizat dan berkat rahmat dari Tuhan kita bisa bertemu bersama meskipun sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan saya contohnya. Tapi di kesempatan yang indah ini saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa speech di depan Anda, berkhotbah bukan berpidato. Saya akan sebelum itu kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Nya sungguh indah yang Kau telah berikan pada kami, sehingga Engkau masih memberikan kesehatan pada kami semua, sehingga pada hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, kiranya Engkau memberkati telinga-telinga kami, supaya apa yang kami dengar bisa dapat kami mengerti, dan apa yang kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Anda untuk buka Alkitab Anda dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, 10, dan yang ke-11. Saya ulang lagi, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, 10, dan 11. Saya bacakan untuk Anda. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan kemuruan dahsyat dan unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, dan secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya ulang lagi di ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ketika kita mengingat janji Tuhan, tetap ingat janji itu dalam hati dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janji. Cepat atau lambat, Tuhan akan pasti menepati janji. Meskipun orang menganggapnya sebagai kelalaian, orang bisa katakan, halah Tuhan itu bohongan. Dia mengutarakan janjinya terus tapi dia tidak mau menepatinya. Bukan tidak menepati, tapi jawaban Tuhan itu beda dengan jawaban kita. Waktu Tuhan itu bukan waktunya manusia zaman sekarang. Tuhan itu waktunya pasti yang terbaik. Kalau Tuhan belum jawab sekarang, itu berarti kita harus tunggu atau ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai. Kalau kita menunggu janji Tuhan, itu tunggu dengan sabar dan tunggu dengan selalu menghadap pada Tuhan untuk selalu berdoa. Ya, tunggu janji Tuhan bukan hanya menunggu janji itu dengan bersungut-sungut. Jangan tunggu janji Tuhan dengan menggerutu dengan Allah Tuhan itu gini, jangan seperti itu. Tapi tunggu janji Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab kalau kita menunggu janji Tuhan, kita berarti sayang pada Tuhan. Tuhan itu tetap sabar terhadap kamu meskipun kamu kadang menggerutu tentang janji Tuhan. Dikatakan pada 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Tapi Ia tetap sabar terhadap kamu. Tuhan sayang pada kamu. Janjinya itu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Yang penting Anda percaya saja. Tuhan akan menggenapi janjinya. Janjinya itu tidak hanya sebagai tipuan muslihat atau tipuan tulisan seperti cita-cita fiktif. Tapi jika ditulis dalam Alkitab, then that story, then that promises, then God promises will be revealed and it's true. Ya, janji Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan mengutus Yeremia, Tuhan udah tanamkan bahwa aku akan selalu besertamu. Ya, jangan pesimis, cuma selalu berdoa pada Tuhan, sebab Tuhan akan menepati janjinya. Meskipun tidak sekarang, tapi nanti suatu saat, suatu hari, Tuhan akan mendengar doamu dan Tuhan akan menepati janjimu. Tetap percaya, jangan bersungut-sungut, tetap menagih janjinya Tuhan setiap hari. Tuhan pasti mendengar, tidak menutup telinga. Tuhan pasti mendengar setiap janji yang kau utarakan kepada Allah. Amin. Haleluya. Ya, saya ada pengumuman yang luar biasa pada teman-teman yang hari ini teman-teman harus dengarkan, yaitu untuk peresmian Servant of God itu akan diadakan bulan Mei tahun 2024. Dan Happy ELO chapter 3, teman-teman bisa lihat ini. Happy ELO chapter 3 itu temanya The Holy Spirit. Ada 4 pembicara, satunya
itu saya, yaitu leaders greeting, hanya renungan sementara, renungan singkat, dan 4 lainnya akan berkhotbah, 3 lainnya akan berkhotbah tentang apa sih Roh Kudus itu dan siapa dia dan apa yang ada di dalamnya. Kita akan tumpas tuntas, jangan tinggalkan tiap sesi. Open for public nantinya akan langsung tersentrong di Instagram. Teman-teman tunggu di grup atau di Instagram. Semua informasi akan tersampaikan di sana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau telah nyatakan pada kami semua. Kita sudah menyelesaikan apa yang kami pelajari. Ya Tuhan, berikan kita kesabaran yang luar biasa, supaya kita setiap hari, setiap saat selalu mengingat-ingat janji-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Kita sudah mendengarkan apa yang harus kami dengarkan. Taruhlah itu pada dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan melanjutkan aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.